Om Swastiastu. Baik, kakak dan teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Ketut Saripura Armidita. Saya absen 57 dari kelompok 2. Dan saya NIM akhir saya yaitu 169. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai esai saya yang berjudul Penggunaan jahe atau Singiber officinale Rosk sebagai inhibitor dan antibakteri infeksi Salmonella enterica dalam pariwisata. Baik, sebelumnya, apa itu salmonella? Nah, jadi salmonella itu merupakan nama dari suatu penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri patogen Salmonella enterica dan menyebabkan gejala umum seperti diare, demam, mual muntah, nyeri perut, kepala pusing, dan lain sebagainya. Nah, mengapa topik ini penting? Karena tingkat infeksi salmonella yang sangat tinggi, yang dimana berdasarkan data dari Puppet Central, infeksi salmonella per tahunnya itu pada tahun 2024 itu mencapai angka 200 juta sampai 1 miliar secara global, termasuk kasus ringan dan kasus yang tidak dilaporkan. Lalu data PubMed sentral lainnya yang pada tahun 2025 memberikan estimasi kematian yang disebabkan oleh penyakit Salmonella yang mencapai angka 155.000 per tahunnya secara global. Perlu diketahui walaupun memiliki angka yang mencapai jumlah yang besar, eh, terdapat estimasi bahwa sebesar 60% sampai 80% kasus infeksi Salmonella itu tidak dilaporkan atau didiagnosis secara benar, sehingga totalnya bisa mencapai angka yang lebih tinggi daripada yang diperkirakan. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Salah satunya yaitu aktivitas dan mobilitas tinggi yang meningkatkan tingkat infeksi. Nah, jadi aktivitas manusia yang tinggi menyebabkan adanya peningkatan dalam risiko infeksi salmonella. Hal ini juga disoroti oleh tingginya mobilitas manusia dalam bidang pariwisata yang menyoroti hubungan tingginya risiko infeksi salmonella oleh wisatawan dan paparannya di area yang telah dikunjungi. Nah, jadi salah satu yang saya sarankan yaitu jahe. Nah, sebagai bahan alami, apa itu jahe? Nah, jadi tanaman jahe atau Singiber officinalis itu merupakan tanaman rimpang yang populer digunakan oleh warga Indonesia atau masyarakat Indonesia sebagai rempah dapur dan obat-obatan tradisional. Jahe juga merupakan tanaman herbal yang banyak dikultivasi, salah satunya dengan sentra yang diproduksi di daerah Jawa. Nah, mengapa jahe? Karena kepraktisannya sebagai bahan makanan dan obat-obatan herbal. Nah, cara mengonsumsi jahe ini juga bermacam seperti digerus menjadi bubuk, dipotong menjadi berbagai ukuran, dijadikan jus, dijadikan teh, bahkan dimakan secara langsung. Fleksibilitas ini memungkinkan jahe untuk dikonsumsi sesuai dengan kenyamanan individu yang mengonsumsi. Nah, penanaman jahe juga tidak memerlukan penanganan yang khusus, hanya saja memerlukan eh, rimpang rimpang jahe yang memiliki rizoma yang sehat dan memerlukan tanah subur dan yang lembab pada dasarnya. Nah, lalu kandungan pada jahe itu memiliki eh, kandungan senyawa yang bersifat bioaktif seperti gingerol dan shogol, yang dimana memiliki sifat antibakteri dengan cara merusak membran sel salmonella, lalu meningkatkan permeabilitas dan menyebabkan kebocoran komponen-komponen penting sel. Senyawa ini juga mengganggu metabolisme bakteri dengan cara menghambat enzim serta produksi ATP. Selain itu, senyawa fenoliknya juga dapat menghambat replikasi DNA dan pembentukan biofilm sehingga menurunkan ketahanan dari bakteri. Nah, dalam bidang pariwisata, jahe merupakan suatu bahan makanan yang bisa dibawa sebagai bahan obat alami selama berpergian dan berwisata sekiranya terinfeksi salmonella saat berpergian. Fleksibilitas dari jahe juga memungkinkan berbagai metode pembawaan dan pengaplikasian ini sebagai tanaman obat. Banyaknya kultivasi di Indonesia juga membuat tanaman jahe mudah diakses di mana saja saat berpergian di bagian negara Indonesia manapun. Nah, jadi kesimpulan dan sarannya, berdasarkan berbagai penelitian, jahe memiliki potensi sebagai alternatif untuk membantu mengatasi infeksi salmonella. Jahe bersifat ramah lingkungan, mudah dikultivasi, dan mudah diakses di Indonesia. Konsumsinya juga fleksibel. Selain itu, kandungan senyawanya juga terbukti memiliki aktivitas antibakteri, termasuk hasil hasil penelitian in vitro. Nah, lalu jahe juga dapat menjadi pilihan alami yang praktis sebagai pendamping pengobatan termasuk saat berpergian. Namun, perlu diketahui bahwa ini hanya bahwa jahe tetap dilihat sebagai terapi komplementer dan tidak sebagai terapi pengganti dari pengobatan utama yaitu pengobatan medis. Nah, eh, meskipun penelitian menunjukkan bahwa jahe memiliki aktivitas antibakteri, tetap saja bahwa hal ini kita perlu ambil sebagai situasional eh, dikarenakan dalam berbagai
dalam dalam lingkungan tertentu sehingga perlu penelitian yang lebih lanjut. Nah, berikut adalah referensi yang saya gunakan. Baik, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau tingkah laku saya yang kurang berkenan saat berpresentasi. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.